Aku mau nanya nih tentang mati air sih. Yang kemarin demo ya, yang kemarin demo kan daerah Sengkuang. Oh jadi pemerintah tuh nggak suka di demo gitu maksudnya? Orang sedang mati air, beliau touring-touring. Dada-dada di kamera. Rik, usaha gua nih ada dukungan dari pemerintahan nggak? Maksudnya Rencana ada, cuman kurang 3M lagi. Kalau tuh sebut harga aslinya. Datang orang pajak nanti. jadi orang pajak tolong nanya nih, coba cek pajaknya. Dari situ, nggak mencuri, dan dari sekarang kumpulnya. 15 kayaknya. Semua pertanyaan tadi sebenarnya benar. Dari 24 tuh aku sudah ikhlas meninggal. Ini podcast GPS. Ya, pernah serius. GPS. Lu berlari kau terdiam-diam. Terdiam apa? Terdiam tanpa kata. Kau seolah jenuh. Jenuh pak. Ada itu. Jenuh lagi. Jenuh pak. Sambung lagu Ada dia itu. nggak bisa-bisa. No, emang nggak bisa jenuh itu. Ada gak satu? Gak? Apa? Jenuh, aku jenuh pada semut merah. Kok itu? Malu, malu. Malu. Jenuh ada jenuh. Ada yang masuk tapi? Jenuh ada. Apa tuh? Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta. Oh, iya, iya, Lebih iya, baik iya, iya. sendiri. Kayak apa dong? Musisi banget mas. Aduh. Kita ngapain hari ini? Ya seperti biasa. Main Uno lah, apa lagi? Ada Uno nggak wih? Main catur. Uno online, Uno online. Aneh loh, Uno online. Gak banyak peraturan-peraturan tambahan. Iya. Kalau yang asli kan kayak nggak boleh nyebut warna, Gak boleh nyebut bapak. Itu bukannya lagu. nggak boleh Uno, nyebut terus dan tequila. tequila. Terlalu dunia malam mas. Tequila. Masalah di sini yang dunia malam cuma anda kan. Uno, Kan terus kita kan. ada. tequila. Ah, dunia lain lah. Aku dunia manji, dunia manji. Dunia lain. Apa itu ya? Nama IG-nya kan? Dunia manji nama IG. Oh, anjing. Anjing. Kalau aku mau nanya nih tentang yang lagi Yang hot lah lagi nih kak, lagi Lagi hot. Headline news di Batam sih Betul. mengenai Ya itulah. mati air sih. Itu gimana Rik? Kenapa? Yang kita tahu kan dia ada di orang Betul. dalam lah kayak orang Betul, dalam betul. lah. Karena Enggak. sempat sabar. Karena sempat ada di beberapa cuplikan-cuplikan video Reels, TikTok gitu kak. sempat ketangkap kamera kan? Ya, ada. Sumpah. Sempat ketangkap kamera. Yang kau matiin air tuh, di mana? Mati deh. memang nyerang itu, Mas. Itu memang nyerang, Mas. Tapi itu daerah mana aja yang terdampak kemarin? Banyak sih ya. Detail aku tidak terlalu tahu ya, jujur aku Yang kau nggak- tahu lah. Yang baru-baru ini yang kemarin demo ya, yang kemarin demo kan daerah Sengkuang ya. Oh jadi pemerintah tuh nggak suka di demo gitu maksudnya? Atau? Enggak lah, kita welcome, kita sangat welcome. Oh. Itu dihapus ya, Kok tertawa? Kok tertawa? itu dihapus ya. Kita ya namanya pemerintah, kita pasti sangat mendengar lah aspirasi dari masyarakat lah. Kita nggak boleh, karena kita kan bekerja untuk rakyat. Yaitu ada di KBBI. Kaget aku nggak berpikir rakyat. Ada di KBBI, ya itu SOP-nya lah, begitulah. Berarti pemerintah lagi Iya, nyari kebetulan solusi. aku sekarang lagi hobi masak, nggak mau tanya masak aja. Kemarin aku tengok storymu kayak touring Vespa tuh sama Pak Wali. Ya, itu itu ada agenda apa sih itu sebenarnya? Itu ya memang agenda yang ini aja, yang memang udah direncanakan lama. Di saat air sedang mati kalian touring-touring nggak jelas gitu. Enggak, kita memang pengen, kan air udah nggak jalan nih, jadi kita pengen bawa macet. Air macet, jalan macet. Orang sedang mati air, beliau touring-touring. Dada-dada di kamera. Enggak, itu udah direncanakan lama Mati airnya. kegiatannya. Oh. Itu ke kegiatan rumah, touringnya. itu ke rumah Pak ya. Tuh ini sumpah ini hapus ya dari menit awal tadi sampai sekarang. Ini baru mulai nih. Hapus. Ini baru mulai. Ini baru mulai. Terus ini anjing. Itu ngeri kali. Sakit tuh.
Jangan personal kan ini. Iya. Balik lagi ke podcast GPS yang ketiga teman-teman. Ya, saya Rico Parulian. Saya Thomas. Saya Samsudin. Ya, hari ini kita bakal ngebahas apa, Bro? Sekarang ini Rik, yang berubah dari minggu lalu kan. Betul. Kok posisi tempat duduknya berubah. Oh iya. Kemarin aku di situ. Dia nggak sadar. Dia pura-pura nggak sadar tuh gimana konsepnya? Ya bisa aja. Gak semua orang kayak kau Rik peka terhadap pemerintah Rik. Oke, balik lagi ke podcast GPS yang ketiga. Udah balik. Udah balik. Udah balik nih. Jadi ini kenapa berubah karena hari ini kita nanya Riko ya. Ya. Betul. Karena kayak dari awal kita bilang kita bakalan menjelaskan dulu tentang kita sendiri dulu. Ya, nanti baru- sebelum kita memahami orang. Benar ya. Dan mungkin teman-teman yang nonton ada yang mau rekomendasiin, kan nanti episode 4 undang siapa gitu boleh deh. Ya, Kemarin kan benar. nanti yang ketiga kita bakalan yang duduk di kursi panas nih. Apa aja? Ya. Untuk Kemarin selanjutnya. Tato, aku baru nanti Fajar. Terakhir aku. Ya, Episode kan kita- Fajar itu bakalan episode yang paling sedih teman-teman. Enggak gitu. Jadi kalian harus tunggu. Jangan dikasih tahu. Pokoknya sedih kali. Jadi kalian harus tunggu. Biar mereka nunggu kayak kapan lagi ngetek bang, besok ngetek lah gitu. Harus gitu. Sekarang aku dulu. Kagak. Saya kamera. Tanya lah. Tanya lah. Kayak gini. Gini. Weh. Ya sabar. Tanya lah. Oke, sekarang di sini siapa nih? Riko. Nama panjangnya kok. Nama gue Riko Parulian Simanjuntak. Batak. Aku asli Batam. Udah lah bang. Lahir Batam. Tapi kenapa ya? Aku ada juga punya kawan orang Batak ya, suku Batak. Namanya ada Paruliannya juga. Emang Parulian tuh identik sama Batak ya? Harusnya sih menurut gue. Nggak identik, tapi rata-rata orang Batak banyak Parulian. Baik Parulian ya? Ada asal-usulnya enggak? Iya. Mesti kayak pasti ada tuh yang pertama kali pakai nama Parulian terus kayak keren kok dia. Parulian itu ada artinya. Apa tuh? Paru. Paru. Paru-paru. Lian. Parulian. Parulian. Harusnya nama kok Lian. Parulian. Tapi ada coba ini searching di Google lah. Parulian itu artinya ganteng, karisma, kerajaan kayak gitu. Sabar, ini Google keluargamu tuh. Takutnya beda nih artinya. Ensiklopedia gue. Ensiklopedia. Wah. Wiki Lama kali nggak dengar itu. Itu ada artinya, tapi artinya itu bagus lah. Oh, berarti kau orang Batak tapi lahir di Medan ya? Lahir di Batam ya? Lahir di Batam. Besar di? Lahir besar sampai sekarang di Batam. Kuliah. Kerja. Mati aja lah, Bang. Jadi teringat materi saya. Jadi dari kecil tuh sampai sekarang tuh sampai detik ini di Batam, belum kemana-mana. Oh. Berapa bersaudara kok? 4. 4 ya? 4-4-nya kok? Sumpah tuh. Kocak kali ya tuh. Sumpah ini aneh kali baru podcast ini kali ini. Aneh kali baru. Gak apa-apa. Memang itu dia. Hari ini aneh. Kan kita nggak Pas pernah sama serius. aku aneh ini lah kalian Kan kan. nggak pernah serius. GPS nggak pernah Oh iya, serius. benar, GPS, benar. Wak. Kau yang buat nama GPS. Jadi podcast ini teman-teman kenapa nggak pernah serius? Karena kita mencerminkan pemerintahan saat ini. Betul. Pemerintahan Tidak pernah serius. Uzbekistan. Uzbekistan. Kan? Uzbekistan. Kita kan lagi di Uzbekistan nggak sih? Uzbekistan ini. Tidak mungkin pemerintahan lain. Nggak mungkin Konoha, nggak mungkin. Iya, benar. Kita Uzbekistan dan Malaya. Apalagi pertanyaannya? Biar aku tanyain sama diri sendiri. Gak ada mau nanya orang lain. Langsung baca. Kami nanya, kok terlalu mengalih-alihkan. Sumpah aku Iya. minus, nggak nampak. Kalian aja yang baca. Kegiatan sehari-hari kau ini apa sih? Selain nutup-nutupin bobroknya pemerintahan ini. Gak kegiatan kau sehari-hari apa, Rik? Maksudnya kok kesibukan kau nih, Siap ini off cam bentar ya. Ada adegan pukul-pukulan. Kebetulan untuk kegiatan ya, selain nutupin goblok ya, enggak. Kegiatan gua tuh sebenarnya tidur aja. Tapi uang banyak ya? Memang mencerminkan. Enggak lah, aku kerja. Dari Oh. pagi, siang, malam kerja aku. Kerja ya? Kerja. Nah kalau aku nih ya kak, aku lihat Riko ya. Kalau menurutku, Riko ini dia orangnya nggak pandai kerja. Tapi dia pandai cari uang, gitu aja. Oh ya. Soalnya beda nih kak, kalau orang yang- Bedanya? Gini, kalau orang pandai kerja itu, dia nih kerja nih. Kerja di satu tempat aja nih, tak, itu dia pandai kerja loh. Tapi nanti kalau dia keluar dari kerjaan ini,
Dia bingung tuh. Waduh, kayak mana ya gue ya? Ngapain lagi ya gini-gini? Nah, kalau anak ini, Kok nyindir aku ya? enggak Kak. Aku juga gitu kan. Aku kan ke satu tempat kerja aja gitu kan. Nah, cuman kalau anak ini dia kan nggak ada nih kerja-kerja tetap ya. Cuman rokoknya nggak pernah berubah. Enak terus rokoknya, Kak. Enak terus. Itu makanya aku bilang, ini pandai cari uangnya kan. Pandai cari uang. Level kestabilan seseorang perokok kalau rokoknya tidak pernah berubah. Betul. Maksudnya kayak sampurna aja, kalau hadi aja beda. Tapi kan konsisten. Iya, tapi beda levelnya. Iya memang beda level, tapi kan konsisten. Terus gimana pendapat kau dengan orang yang bilang rokok Adi sama rokok Sampurna itu sama rasanya? Sumpah, aku sempat kesal dengan orang yang bilang, nih rokok, aku nggak bisa rokok lain. Enggak, kau rokok apa? Sampurna. Iya, ini Sampurna malam. Itu Esmil, Mas. Ada. Setelah Esmil tidak produksi lagi, HD dinyatakan rokok Sampurna malam. Sampurna malam. Dulu Esmil ya? Kalau siang nggak enak nggak? Malam enak. Iya betul. Enggak, aku jujur nggak bisa gua rokok lain. Iya, anaknya iya sih. Nggak bisa Aku dari SMP merokok aku. Sampurna aku. Dari perbatang ya di Kelas Budi. 6 terakhir kata kau? Dari awalnya? SD? Rutin beli SMP. Orang SD masih rokok bapakku. Esmil juga dia dulu. Sampurna malam. Dari cara ngerokoknya kita udah tahu Kak. Udah rusak dari SD. Rusak. Pergaulan anak ini cuma di antara kami bertiga anaknya paling rusak. Udah rusak. Ngeri. Makanya kalau- masuknya ke Iya. Kalau merokok tuh passion lah. Oh tapi gimana usaha lancar nggak usaha sekarang? Usaha apa nih? usaha-usaha kau lah. Usaha-usaha lah. Ini yang dibilang tadi kau kan pandai cari duit. Inilah yang gua awal hancur sama orang pajak nih. Nggak makanya kok setahu kita kok ada usaha kan? Yang tadi usaha nutupin kebutuhan pemerintah ini. Cuman kan nggak semuanya harus dilucu-lucuin sih. Iya betul. Memang nggak pernah serius, tapi kan ini Sesi serius nih. saya serius. Ya, Gimana usaha usaha ya. sekarang? Usaha lancar, ya puji Tuhan lah. Karyawan juga kayaknya Nambah ya? teman juga ya. Nambah kurang biasa lah ya. Usaha jatuh bangun gitu ya. Ada Jatuh mau buka bangun. cabang nggak rencana? Rencana ada. Cuman kurang 3M lagi. Jadi modal kumpul. Berarti dana itu pribadi atau? Pakai OVO nggak ada? Oh, nggak bisa pakai dana ya. Iya, dana sering gangguan, dana sering gangguan. Kadang suka hilang nggak duit di situ. Iya sih. Kadang aku sih pakai ini. Apa yang lucu? si beng gitu. Si Bang. Harus punya Shopee kok Bang masalahnya. Jago. Bang Jago. Jago loh. Sumpah mau buat Bang Jago itu harus pandai kelahi. Oke, back to the topic. Nanti kalau mau buka cabang, angkat aku jadi kepala cabang. Amin. Iya, kawan-kawan terdekat dulu lah. Iya, kalian kasih tau lah bisnisnya apa. Ini kan cuma bilang kayak gitu. Ya kok yang jawab, kok kan kami tanya, kok nih buka usaha, ya kan? Di daerah mana tuh? Aku buka bisnis biliar Oh biliar. di daerah Batu Aji. Jadi buat teman-teman Batu Aji yang nonton video ini kalian gratis main 1 jam. Serius? Nggak pakai stick. Nggak pakai stick, mainnya Iya. ya. Enggak, iya. Kalau bisa Sirkus anjing. kayak main kelereng itu. Bola 8 mana bang? Kelereng itu nggak lucu ya? Lucu sebenarnya, tapi sakit. Ya buat teman-teman mungkin yang mau main-main ya, meramaikan. Tapi kenapa sih kok kepikiran buka usaha gitu? Kenapa nggak fokus kerja aja gitu? Iya, soalnya setahu aku kok orangnya tukang ini kan, main-main kan anak ini kan. Iya. Tiba-tiba buka usaha kan. Kok berani kok buka usaha? Apalagi biliar kan yang Ya, temporer kemarin- sih aku bilang kalau Iya, biliar tuh. iya. Gimana ya kemarin? Apa mungkin misalnya kalau itu bangkrut ya nggak apa-apa, ini juga dari sini kan, mungkin kan? Iya, Mungkin. pastilah. Nggak tahu kak. Enggak, jadi kemarin tuh untuk perencanaan mau buka bisnis biliar itu sebenarnya udah lama. Oh, tapi anaknya jagoan main biliar sumpah. Dari ini tuh, dari Dulu di rumah kan ada biliar juga kan? ada. Ingat aku pertama kali main biliar aku di rumah dia kak. Sabar kak, dijawab dulu kak. Nanti dipukul Adil kok. Sorry. Ingat kali aku soalnya biliar anak ini kak. Ingat kali aku. Iya. Ya kalau sebenarnya kalau dibilang tiba-tiba buka usaha juga enggak. Jadi untuk bisnis biliar tuh sebenarnya memang udah ada perencanaan dari SMP. Bohong anjing. Terlalu bohong. SMP kau masih mencuri. Terlalu nggak pernah serius. Jadi SMP yang kau pernah mencuri itu, ya dari situ mulai mencuri dan sampai sekarang terkumpulnya. Baru dia buka usaha biliar. Visioner. Visioner. Ya, karena aku memang orangnya tipenya tuh yang kayak konsisten banget.
Sekali mencuri terus. Sumpah, ku kira. Susah loh konsisten. Gak bisa mencuri lah kak. Apa kayak melawan orang tua boleh lah? Enggak lah. Nggak boleh. Lebih bagus lawan arah kalau daripada lawan orang tua. Nggak boleh itu. Orang tua tuh tetap harus di inilah. Tapi nggak boleh. Dilawan. Yang melawan tuh nggak boleh. Gak boleh sih. Iya. Jadi untuk bisnis itu sebenarnya udah memang jangka waktu yang lama sih. Oh. Rame lah ya sekarang ya. Rame enggak, cuman ya udahlah cukup stabil, oke lah. Untuk menghidupi karyawan-karyawan, semua memberikan lapangan pekerjaan, ya cukup lah. Di tempatmu udah berapa meja sekarang? Kalau aku dengar sih udah lantai 3 ya punya rukomu ya. Ya Iya. story ku kemarin tuh. Total ada berapa meja sih? Aku tuh dua ruko, 3 lantai. Totalnya itu 10 meja. 10 meja. Seharusnya tuh bisa lebih untuk mejanya, cuman aku nggak pengen kayak tempatku ini sempit-sempitan, nggak estetik gitu. Itu pasti besar kali gak modalnya. Tanahnya rukonya 2 Wak. Besar tuh. Kira-kira aja. Kalau 100 meja nih, berapa kita siapin modal sampai jadi tempat biliar? 100 meja banyak lah mas, Iya, Nggak kira-kira aja cukup ya? berapa? nggak cukup lah. 15 kayaknya. Rumah biliar juga nggak ada yang sampai 100 kayaknya. Kalau misalnya aja nih. Sekarang meja kok berapa? 10. 10. Itu habis berapa? 10 meja itu aja. 200 juta lah. Berarti nggak sampai 15 M nggak? Jadi 2 M ya? Ya, sekitar lah. Kalau aku sebut harga aslinya, Datang orang pajak nanti. Jadi orang pajak tolong anak ini coba cek pajaknya. Bayar nggak dia PPh 21-nya itu? Aku yakin nggak? Yakin lah. NPWP aja nggak ada. ada, Mak, Mana ada NPWP-nya ini? ada. sumpah. Memang aman-aman ya kalau orang-orang kayak kalian ya? Aman lah, kan Nggak, dibayar. kita taat pajak. Aku taat pajak. Semua dibayar dan semua kayak, Karyawan-karyawanmu lapor pajak juga? ya enggak lah. Oh karena, iya otomatis ya? Iya, betul. Kalau itu mereka lah. Pandai lah mereka tuh. Cuman kalau Tapi- kita sebagai pelaku usaha, ya agar kita nyaman dan tentram ya udah kita ikutin SOP yang ada. Kayak gitu. Oh betul. Kan udah menjamur kali ya biliar di Batam ini ya. Banyak biliar di Batam banyak, tapi yang paling bagus kayak Bonds deh. Nah, itu. Amin. Betul. Apa yang buat tempat biliarmu ini spesial dari yang lain? Entah dari segi harganya, kualitas mejanya, atau karyawannya. Karena punyaku. Oh. Berarti udah nggak bisa dibantah, ya udah. Itu betul. Oke, terima kasih podcast untuk hari ini. Kita segitu saja. Tapi ini, Rik, usaha kau ini ada dukungan dari pemerintahan nggak? Maksudnya kayak, ini kita dukung nih sebagai tempat Ada. yang kita jadiin turnamen. Ada. Oh, tetap ada, karena ada koneksi tadi sih ya. Kalau untuk dukungan pasti semua dari pihak yang kenal ya, yang kenal pasti ngedukung lah. Sama kayak misalnya kau buka usaha, pasti aku sebagai orang yang kenal sama kamu mendukung. Cuman kalau di belakang mereka tiba-tiba- Enggak dukung kayak keren kok lah. Semangat buka usaha. Enggak itu maksudnya. Hah? Enggak dukung-dukungin kayak Dukung itu. Kamu buka usaha ya? Buka bodoh sekarang waktu enggak gitu. Enggak. Konsep dukungnya gimana? Pokoknya yang jelas Ya duit lah. enggak. Oh, enggak ada ya? Enggak lah. Ya duit masuk kan pasti. Enggak Mas. Oh, berarti ini pure ya? Apa spanduk aja? Duit pribadi itu. Spanduk daftar menu dari pemerintah, Mak. Berat kali lah kalau kayak Enggak gitu. lah, kalau itu kemarin tuh pas grand opening papan bunga lah Oh. dari seluruh pimpinan Skepri. Berarti duit nggak masuk? Duit enggak. Berarti tempat kau nih misalnya ke orang-orang pemerintahan mau main biliar tuh sering ke tempat kau juga lah ya? Karena ya udah kenal tuh. Enggak juga. Kalau orang yang kenal aku biasa kasih gratis kan. Oh. Kalau ada PNS-PNS yang cabut ke tempat kau gratis nggak? Yang kayak jam kerja main gitu jam 9. Enggak. Aku tuh justru nggak pengen ada orang yang aku kenal main. Kenapa gitu? Karena kalau aku kenal aku nggak enak minta duitnya. Tapi kalau nggak kenal ya udah aku harus bayar gitu. CEO sih. CEO. Sifat-sifat CEO. Sifat-sifat CEO. Jadi aku lebih berharap ya yang kenal aku tuh ya support aja, nggak usah main. Sorry gitu Ya ya. story aja, nggak usah main. Kalau main aku juga nggak enak terima duitnya. Karena satu tempatku jauh, dengan mereka datang aja sebenarnya aku udah senang. Betul. Jadi ya memang targetku kan orang-orang Batu aja. Ya buat kalian yang mungkin pengen hobi biliar, ya
Cobalah di Bonds. Coba lah nanti main-main ke Bonds, dia di Batu Aji tempatnya. Betul. Riko ini termasuk udah yang udah mapan kak, uangnya Amin. udah banyak. Amin. Betul. Tapi kalau cowok single uangnya udah banyak, biasanya nih ada pilihan nih. Betul. Pilih cewek kaya tapi jelek atau miskin tapi cantik. Ini berat nih. Ini berat nih. Memang pertanyaannya template, semua orang pernah dengar, cuman berat untuk menjawab. Kalau aku sih jujur aku ada kriteria ya. Kita pasti ada kriteria ya. Oke. Kalau aku simple, kriteria aku tuh nggak muluk-muluk. Aku Apa tuh? suka cewek yang kayak tipe itu. Biarlah cantik, yang penting baik. Biarlah cantik yang penting baik. Paling baik. Aku simple aja. Dua-duanya positif, nggak ada kayak gitu. Aku simple aja. Kriteria tuh dia nggak apa-apa cantik, tapi Menarik. dua-duanya positif juga. dia nggak apa-apa cantik, tapi otaknya agak lemot. Nah, itu Ya. oke tuh itu. Kalau dia nggak apa-apa cantik tapi baik, Kalau untuk cewek ya sebenarnya jawab aja dulu. Jawab aja lu, itu ya. gimana? Kau pilih cantik kaya, jelek kaya, atau cantik tapi miskin. Ini bukan itu tentang keuangan, ini tentang ilmu. Kayak sebenarnya ilmu. tuh kalau kita dihadapkan dengan pilihan Munafik kayak kali gitu, anjing. kalau kita dihadapkan dengan pilihan kayak gitu, sebenarnya aku pribadi nggak bisa ngejawab. Karena jujur aku tuh Nggak, jawab aja nih, cuma ada 2 cewek nih, jawab aja. Iya, Terlalu itu ya. mental nih, Terlalu ngali-ngali. enggak, jujur Gini, kau datang nih, gini. cuma ada 2 perempuan yang di dunia. Anjing berat Riko, kali. ini ada cewek cantik tapi kaya. Terus ini Jelek tapi kaya. jelek. Ini jelek tapi kaya. Tapi ini ada cantik tapi miskin. Harus kau pilih nih. Saat ini juga. Kalau kau nggak pilih, Gay. gay. Fuck gay. Jujur ini pertanyaan berat buat aku. Buat gue. Buat gue. Gua sampai sekarang tuh belum pernah dihadapkan dengan pertanyaan yang kayak gini. Gue udah bilang sama lo. Ini pertanyaan yang cerdas tuh kan. Marah mumaku. Marah. Marah mumaku. Ngeri aku. Pokoknya dari antara dua itu yang mau sama aku ya udah itu sama aku. Nggak bisa. Mereka dua-duanya mau. Ya udah dua-duanya mau. Maru. Bro, Karena udah kaya kak. Iya. Ego-egonya tuh nggak bisa. Iya. Mereka mau. Enggak, kau pilih satu aja. Mereka mau dua-duanya. Pilih satu aja. Mau dua-duanya. Enggak, dua-duanya nggak mau nih. Tapi kalau kau pilih satu, satunya mau. Ya aku cari yang lain lah kalau mereka nggak mau. Cuman 2 nih cewek di dunia. Coba. Ada 2, cuman 2. Gini. Jelek kaya, cantik miskin. Prinsipnya wanita dijebak. Kena. Oke. Wanita dijebak. Aku nggak kayak gitu. Kau terus. Kalau kau mancing, kau pasti pengen dapat yang besar, bagus, mantap. Oke. Sama prinsip ini. Oke. Jadi kita akan ngambil Yang cantik. jelek tapi kaya. Biar kayanya double. Oh, kayaknya double ya. Invest. Biarin. Apa itu cantik? Oh, Kalau iya. kita kaya, bro, Betul. kita buat cantik dia. Oh iya. Yang penting kaya. Tapi nanti anakmu nggak bisa Ya, ngikut. Dia ngikut gen pasti. Ya. Biarin aku adopsi. Bayi tabung. Oke. Bayi tabung. Gak apa-apa. Yang penting tuh Tabung 3 kaya. kilo. Warna hijau anak kau. Sekarang ya, zaman sekarang ya, di umur kita yang mau nyampai di angka 30 ini, Oke. sudah tidak ada lagi istilah ganteng, cantik, jelek. Yang ada tuh miskin dan kaya. Oke. Tapi nggak semua orang kayak gitu, Rik. Tapi di umur kita tuh udah levelnya kayak gitu. Aku setuju dengan itu. Tapi nggak semua orang kayak gitu sih Nggak menurutku. semua. Iya oke nggak semua. Tapi kalau memang kayak aku dihadapkan disuruh pilih anak yang kaya. Berarti jelek tapi kaya ya. Jelek tapi kaya. Berarti tuh orang-orang cewek cantik. Lagian aku gini, prinsipnya gini. Aku juga jelek kok. Enggak lah. Jadi aku ya. Siapa udah, bilang kau jelek? sama Siapa yang bilang kau jelek? Hah? Ah, mamaku. Mamaku bilang kau jelek. Betul tante. Mamaku aja nggak pernah bilang kau ganteng. Jadi kalau misalnya aku pilih yang jelek, ya menurutku, oke. Oh, biasa kan ada orang kayak gitu kayak aku pengen ngerubah keturunan lah nih. Kalau ada yang kaya, cantik, kaya kan? kalau ada yang cantik aku dapat, itu namanya keberuntungan seumur hidupku sudah tergunakan, sudah terpakai. Gitu. Ngerti ya? Aku ngerasa gitu. Jackpot lah kalau dapat yang cantik. Kalau yang jelek juga aku bersyukur kok. Yang penting apa? Yang penting dia nurut. Oh. Biar bisa dibodoh-bodohi. Oke, itu satu. Itu tujuannya memang. Yang pokoknya yang Dek, Kan kalau udah nikah. ya udah nikah. Jadi makanya kalian kalau nonton podcast minggu lalu itu semua tentang dia. Aku nggak ada, ini gila dia. Enggak. Kan udah dia bilang tadi rusak dari SMP kan. Enggak, cewek itu kita bina. Cewek itu kita bina. Kalau cewek salah atau dia melakukan kesalahan,
Kurang lebih itu salah kita juga. Banyak cerita ya. Lalu banyak baca quotes gue nih. Aku dikasih tau Ateng. Oh iya sih, Master Coach. Rencana nanti kita bakalan bawa Ateng ya. Niat-niat Iya. ya. Biar ada sepatah dua kata. Jaga pintu lah. Komen-komen nanti kalau ada yang komen sampai di atas 2 komen kita undang Ateng. Ya. Pokoknya 2,5 aja. Kalian udah komen kalian hapus itu nggak Like lebih 10 kita undang Ateng. Ateng. Like ya. Like. Like pasti lebih lah cu. 10 susah. Oh ya udah 10 ya, 10 aja. Oke. Oke, Rico Parulian. Hal positif apa nih yang ada di Batam nih menurut kau? Hal positif. Hal positif, ya, tempat kah, apa kegiatan? Selain mantanmu kemana ya? Banyak mantanku. Enggak yang positif. Yang positif kan 2. Iya, yang gue panik itu. Yang positif kan 2. Positif apa nih, Bro? Kegiatan ya. Kegiatan ya. Kelakuan. Kenapa Rajin mantanku gereja positif? kemarin kan? Arahnya kemana itu jadinya? Enggak semuanya, Rik. Hal semuanya. positif itu kembali lagi, Bro. Semua hal positif itu tergantung perspektif. Setuju dulu, Mak. Setuju, sepakat. Setuju dulu, Mak. Jadi hal yang mungkin aku Enggak positif- setuju aku. Oh, kenapa? Karena kalau positif itu positif aja. Perspektif apa kayak gini kalau Perspektif, bro. gini. Kalau aku ke gereja mau lihat dari sudut manapun. Orang kerja dunia malam. Tergantung nggak? Kau ke gereja pakai baju apa? Kalau pakai ada baju rapi-rapi futsal- aja nggak? Kalau kau pakai baju futsal? Jangan potong. Dengar aku dulu. Wih, ini udah melar. Kalau kau tarik, makin melar. Orang kerja dunia malam, menurut kau? Kerja? Apa? Maksud aku apa? Tapi banyak orang pasti berpikir itu negatif. Betul. Itu namanya perspektif. Tapi kalau kita yang sudah memang, Nyari kerja di situ. pasti kan kita ya udah orang dia bekerja kok. Sama pasti kayak positif. pekerja seks komersil, tetap pekerja menurutku. Iya. Jadi Bahkan jangan direndahkan lonte menurutku ya. Kak. sekalipun nggak mau disebut lonte. Iya, karena mereka tetap bekerja. Ani-anino. Makanya tadi aku bilang perspektif. Ani-anino. Lonte yes kada. Itu kayak mana sih kata-katanya? Iya, Anyani no lonte yes, iya kan? Ani-anino simpanan yes. Oh, simpanan yes. Itu Panji Pragiwaksono. Bukan. Si ini, si Ridwan Ridwan Kamil. Kamil. Oh iya, Ani-anino. Cuma nonton Menteri aku nih. Apa Panji gitu. Udah salah kok. Berarti apa tadi? Hal positif nih apa yang di Batam menurut kau lah? Kau dari segi kau buka usaha, terus kau kerja juga jadi MC sama kau orang pemerintah. Apa sih hal positif? Dan Banyak, yang banyak. keren lah nih di Batam nih kayak, oh sekarang di Batam nih ada komunitas bagi-bagi kucing mungkin. Bagi-bagi Banyak. nasi. Kalau Bagi-bagi kayak, kalau nasi. kayak gitu banyak. Cuman kalau aku pribadi tuh ya banyak. Apa? Kasih 2 lah, 2. Hal positif ya di Batam. Enggak, di Lingga coba. Di Batam lah konsep. Ngapain? Terlalu luas pertanyaannya. Ya udah di yang dekat-dekat kau aja gitu. Dekat-dekat kau ya. Berteman dengan kalian itu hal positif. Oh ya itu pasti Pasti lah. sih. Sebelum sama kami, kau kau ngeri kalian. Rusak kali, rusak Ngeri. kali. Ngeri. Lewat Udah, tikam, udah lewat ya, tikam. satu aja lah ya contohnya ya. Satu Dulu, aja, satu aja. sebelum awak kenal dia, Iya. berandal kali Iya, kayaknya. iya, sih, iya, sih. Tahu. Awak bawa dia ke stand up comedy. Ah ya itu valid itu sumpah. Sekarang kayak gini yo. Ya kau jadi berubah, kau jadi bisa ngatur emosimu. Pakai lu 200. Aku 300 biar gopek. Aku tahu arahnya kemana tuh. Pokoknya hal positif itu banyak lah. Banyak sih memang. Di Batam Terlalu banyak ya, luas. karena di Batam nggak seburuk itu kok. Makanya aku bilang tadi tergantung perspektif. Soalnya Batam ini viral dengan LC, dan LC. AP black marketnya. Sama klub malamnya kak sekarang Sama udah naik malam. kan. Ngeri. Sebenarnya enggak, Tanjung Pinang juga banyak. Nggak, karena betul kayak kalau kita bilang, Batam tuh banyak hal-hal positif kok sebenarnya. Banyak. Semua tuh bahkan kalau misalnya mindset kita memang bagus ya udah semua positif. Betul. Bahkan Kebaca gitu. daerah yang nggak recommended di Batam. Yang kayak misalnya kawan kau dari kan kau banyak nih kawan kau dari mana kemarin Bandung ya. Bandung. Nah misalnya mereka kalau ke Batam semua nih bertujuh datang ke Bandung. Ke Batam. Ke Batam. Tempat yang kayak aku nggak bakal nyaranin mereka ke sini lah. Pertama ini belakang BCA. Itu apa sih? Nggak tahu, nggak terlalu tahu tapi Pernah. ada gua sahabatku. Ada gua. Kayaknya aku tahu. Ada gua bawa. Terus Terus dia bilang, satu. dia itu kayak Satu. kayaknya nggak-
Terus? Yang paling tidak recommended lagi Polresta Barelang. Kenapa tuh? Ya ngapain? Ya sih nggak recommended sih. Ngapain? Kalau sekedar mau ngopi aja di teras juga bisa sih. Iya, ngapain sampai ke sana tuh ngapain? Oke. Kecuali kok tiba-tiba ngurus ini kan, kartu kuning. Dulu juga nggak di situ juga, SKCK baru konsep. Terus Sama yang ketiga tuh Disduk. Disduk enggak sih. Ngapain nggak bisa. Lambat sih. Apalagi cepat tutupnya sekarang. Pemerintah lambat ya. ya, ini anjing sini. Kan di daerah kontot. Daerah Bengkong. Disduk Sekupang. Ya aku bilang Bengkong. Tempat daerah di situ. Itu nama tempat anjing. Daerah-daerah Disduk. Daerah-daerah Disduk. Serius. Oke, rewind. Ulang. Dibilang daerah. Berarti kayak aku nggak bakal nyaranin kawan-kawanku ke Piayu karena kayaknya jalannya masih berlubang. Misalnya Betul. gitu. Nggak ada lampu merah. Nah, kalau Daerah. daerah ya. Satu aja coba. Oh, jangan ke ini, Bengkong. Kenapa tuh? Padat kali. Iya sih. Padat. Betul aku tadi Padat. setuju kan tuh. GP Padat tuh banget. wah udah gila. Padatnya tuh kayak padat kali. Kemarin Itu aku nafsu itu. ke GP Kak. Cakep. Bukan pantun Mas. Lebih ke puisi sih. Kemarin aku ke GP. Ini efek topi. Efek topi. Wah, ini. Habis menjemput sang is. Anjing, terlalu anjing Mas. Jadi di GP ya, di jalan kantor camat Senayan itu. Ah, tahu Kak, tahu. Kan sore orang pulang kerja kan. Ya. Rame kali. Saking ramenya itu, kita naik motor. Bahu ini bisa nempel-nempel gak? Awas bang. Kayak pasar jodoh ya. Iya. Padahal naik motor tuh ya. Iya, nempel-nempel bang. Awas banget. Ngeri kali. Terlalu padat. Dempel kali tuh. Padat Ya, kali. jadi kalau untuk tempat yang nggak disarankan ya mungkin Bengkong. Karena memang populasinya terlalu Terlalu banyak. banyak. Terus daerah, kita beda gang aja itu udah beda Bengkong Kak. Bengkong tuh kayak apa ya? Labirin. Iya. Nanti masuk ke sini kan, misalnya dari Bengkong laut nih misalnya. Tiba-tiba kita ke Bengkong kolam. Dan kau tahu fun fact-nya? Yang buat rame Bengkong orang Batu Haji. Iya. Tapi ya betul. Iya sih. Orang Batu Haji. Terutama di GP ya, banyak orang luar ya. Tiban, Batu Haji. Orang Bengkong tuh bahkan dia tuh yang kadang main-mainnya ke Batam Center, yang nggak main ke Bengkong. Tapi ya sih betul sih. Karena satu ya wajar tempat wisata ya. Ya, kalau kita kan dekat dari rumah. Nah, jadi kita udah kayak biasa aja. Tapi di balik suksesnya Rico Parulian ini, Sukses apa kau sukses? aminkan lah. Kata-kata itu adalah Kau doa. pun- Berarti kalau orang lebih keras. Kalau kalian bilang kayak gitu, makin banyak yang pinjam duit nanti. Kita tinggal bilang lagi nggak? Lagi Jangan. nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. parah kali kau. Yang penting tadi. Sama aku juga Ramadan nanti nggak 200, bisa 300. minjam kalau perlu. Betul lagi anjing. Oke. Kok di kondisi yang sekarang ini pasti pernah ngalamin lah hal-hal buruk. Apa waktu kau terpuruk tuh gimana? Pernah nggak? Apa aja nih tips-tipsnya biar nggak terulang lagi sama kawan-kawan yang lain? Ya. Dan pengalaman buruk kau tuh apa? Pengalaman buruk kau tuh. Tapi jangan cinta ya. Cinta udah standar lah. Tapi cinta dia ngeri kali Kak. Aku baru mau Banyak cerita kan anjingnya cinta. kan? Aku baru mau cerita cinta loh. Buruk nggak? Buruk nggak? Buruk Buruk kali. kali. Ceweknya tuh kau yang buruk? Cewek ya, Kak? Aku. Cewek. Cewek. Sumpah. Cewek ya. Aku. Kau terlalu membela mantan kau lah ya. Mantan. Kalau nonton ini sama kau. Jadi gini nggak? Jadi gini aja. Ceritain lah. Aku ada juga Kak. Tiba-tiba tahu itu kan Aku ada heran juga. aku. Jadi kalau untuk kayak misalnya apa tadi? Pengalaman buruk lah. Yang nggak akan kejadian lagi. Yang Jangan terlalu gampang ini deh, percaya. Soalnya aku kemarin ketipu. bisnis. Cewek kan? Cewek ya? Cewek apa bisnis nih sebenarnya anjing? Cewek bisnis. Ya udah kau yang di dalam diri kau apa? Nggak beres enak nih memang. Ada bisnis. Jadi Ya kalau cewek juga nggak apa-apa. Yang betul aja ya, gitu. bisnis dulu. Oke. Jadi awal ingin memulai bisnis tuh Sedih. Mau beres PP. OPJ kali pak. PJ ya. OPM. Orang Padang milenial. jadi Astagfirullah. back to topic. Jadi waktu awal mau buka usaha tuh
aku terlalu percaya sama orang. Jadi di momen itu sempat aku mengalami Jadi soalnya nggak semua orang kuat kak ngalamin Iya. kayak gini. sorry Aku sebenarnya udah muak kak. Kalau satu tadi oke lah. Ini yang kedua. Memang nggak pernah serius ya, cuman Ini terlalu serius soalnya. iya. Ya, jadi kemarin aku ada ketipu sama orang. Jadi kayak untuk membeli sesuatu lah. Totalnya itu sampai 78. Oh, tahu aku, tahu. Jadi aku kehilangan duit di angka segitu di momen aku yang kayak baru mau Buka usaha apa-apa sih, gitu, ya. kayak buat aku makan nggak teratur, stres, kemana cari gantinya kayak gitu. Dan semua itu berawal gara-gara percaya dan ingin untung besar. Nafsu tadi sih. Harusnya untung besar ya. Iya. Di situ aku diiming-imingi untung besar dengan modal yang kalau kita bandingkan yang dibilang dia modal segitu dengan untung segitu itu sangat Gak masuk akal sangat sebenarnya. nggak masuk akal. Dan aku tertipu hal itu, jadi kita lempar duit total 78 juta dengan keuntungan mungkin Berapa banyak, persen Pak. lah gitu, berapa Ya, persen ya? banyak. Jadi aku tergiur memberikan duit cash. Mak, iya lah, nggak ada bukti lah tuh bodoh kali ya. Harusnya aku curiga karena waktu melakukan transaksi itu COD. Nggak ada jejak digitalnya ya. Iya nggak ada lah kak. COD. Apa kok kasih aku duit? Nggak ada kok katanya. Selesai. Jadi kok. waktu itu COD. Itu yang buat aku kayak harusnya aku kayak tapi aku dihipnotis deh. Nggak, memang bodoh aja. Kalau kok nggak bisa dihipnotis, udah sumpah. Iya. Jadi itu yang Terlalu membangkang. yang menurutku yang untuk saran buat teman-teman ya Atau gitu. jangan inilah, jangan terlalu percaya, jangan terlalu nafsu untuk kayak istilah gini, nggak apa-apa untung kecil, tapi terus-terusan Berlanjut. daripada untung banyak, tapi gambling, Oh. Sistem Cina. Cina kak? Cina kali itu. cacing-cacing, naga-naga. Nggak gitu. Cina nggak gitu. Cina Tanjung Pinang kan kayak gitu kak? Cina Pulau. Cina Pulau. Cina Pulau. Iya. Cacing-cacing naga-naga. Jadi ya saranku begitulah, jangan sama juga jangan terlalu maruk. Merasa cukuplah dengan apa yang kau dapat hari ini, besok ya besok. Oke. Betul. Gitu. Setuju tuh aku. Kadang yang buat kita sange itu ya Nafsu tadi ya. nafsu tadi itu ya tadi karena rasa tidak puas dari kita. Kok ketawa Gi? Nggak cocok. Karena Kayak nggak cocok ya? menurut gitu kayak Anjing, kelas bro. abang ini kayak tukang Ini bengkel kan nggak sih? spesial episode itu. Oh iya. Nanti kalau lagi bangun ini ya branding baik kan. Mulai. Nggak bisa Oke, diam. terus gimana? Ada lagi gak? Gila, kamu mau nanya, kita udah lama kenal gitu kan? Ya, kau kan adik awak kau. Iya. Awak? Kalau sebagai adik harusnya nggak nyerang abang. Awak gimana? Awak siapa kau nih? Halo siapa ini? Siapa ini? Siapa? Awak siapa? Ini siapa ini? Woi, Sahabat kita. Maksudnya sama kakeknya Cece, Cok. oh iya kok. Iya. Mak bobo istri. Emang iya? Nggak apa lah, kita punya istri boleh Pak. Daripada kau. Oke. Jadi- Pertanyaan selanjutnya. Tadi aku udah bilang, kau kan adik aku. Kalau adik sih harusnya nggak kasih. Nah, ini aku mau nanya serius, soalnya aku pernah nanya ini kak. Berarti kau Simanjunta? Siagian, Oh, Segia. ada hubungannya kak? Silaban. Marlaya apa gimana? Simatupang. Simangunsong. Simarmata. Gimana Bika? Si Batu Manikam. Dipercugit sumari kotam di mak Boleh. Simar Bangga, jula. Belai. Jula. Bro, semua tuh pang bro. Oke, tadi apa yang mau kau tanyain dek? Katanya kau nggak pernah tanyakan apa? Nggak, aku mau nanya. Katanya kalau adik sih nggak bakalan menanyakan sesuatu yang aneh. Nggak, aku mau nanya ini. Kan udah banyak tadi dari sekolah, merokok waktu sekolah, ya kan? Ya, aku juga sempat ngelem dulu. Itu dia zaman-zaman, ya anak ini gitu lah kak. Dia suka terlalu ikut cari tahu menurutku ya. Dia kayak dan Rasa pengen ingin tahunya tahu. itu. Tinggi rasa Dan dia ingin tahu. coba terus. Terlalu anak pang aku dulu. Rebellion. Nah, itu kan banyak kan masa-masa kelam kos dan Kayaknya ceritain masa kelam bagus juga tuh.
Dan sempat sakit juga dulu kan. Aku ya sempat meninggal. Jatuh bangun. jatuh bangun terus dan gimana kau menemukan diri kau yang sekarang lagi nih, Rit? Jati diri kau yang sekarang ini. Karena menurutku ya, orang-orang yang udah di dalam masa-masa gelap itu Kak, kadang susah untuk keluar. Betul. Menurutku. Kalau itu sebenarnya aku bisa jawab tapi pakai lagu. How great No. Lagunya gini. Bang, SMS siapa ini bang? Banyak lagu. Ya biar aku nyanyikan. Oh ya bilang lah. Kenapa kau yang tentukan? Ada gitar nggak? Mau pakai gitar? Nggak usah. Apa kata yang tepat? Oke. Abang kau ini. Harganya. Oke. Oh, apa lo tega? Nah, jadi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terlalu rohani, terlalu rohani mas. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ya Robbi bil Mustafa. Ya Robbi bil Mustafa baliman tidak kawafir lana mama doya wasi akaro cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu ampunilah dosaku wujudkanlah Terus sampai harapanku. Enggak, ini Kan namanya harus ya? toleransi kita. Iya. Toleransi kita kan, Kak? Harus imbang. Ya, dia harus imbang. Jadi untuk semua pertanyaanmu tadi sebenarnya benar, aku kayak 2024 4 ya? 24. Ya, 24. 2024 tuh aku sudah ikhlas meninggal. Sudah ikhlas meninggal karena kecelakaan, mengalami kelumpuhan 1 tahun. Dan sempat menghitam juga ya. Menghitam merah bahkan. Memerah Kak, karena darah itu. Jadi bahkan di berat badan tuh sampai 42. Iya. 42 kilo. Jadi Sepatu kayak aja 43 aja. tulang Bukan sepatu 43 nih. Kalah berat badannya anjing. tulang tuh cuman dibalutin sama ini. Pangsit, kulit pangsit. Iya, sama itu. Jadi kayak ya udah kayak dulu tuh sempat kayak memang di momen terpurukku banget yang kayak apakah aku bisa melanjutkan hidup? Iya, dia sampai mak Teng. Kawin nak Teng. Masih sehat Wak, aku bentar lagi meninggal. Ah itu nggak sadar tuh. Itu yang karena aku nggak sadar itu yang Makanya yang buat kita berpikir mak ini nggak lama nih. Kan kau udah buat story aku meninggal. belum. Mana ada gua story Masih meninggal. Buat foto kau hitam putih aja. Enggak ada kak aku story bener. Aku cuma ngira mak anak ini udah nggak lama. Tapi nggak ada di medsos. Nggak jelas, maksudnya kakak udah ini kan edit foto jadi Ini hitam putih pokoknya kan. ini dia ini yang kayak kalau Riko meninggal kayak ya udahlah. Nah gini. Ini. Mana anjing? Makanya nggak mau Enggak, aja bukan saudara. kau yang kayak gitu cuma Teng. Jadi memang dulu tuh yang momennya tuh kayak bahkan sampai di titik saat ini kalau orang lihat itu gampang kayak enggak ada. Lo gue N lah ya. Gue berusaha semaksimal gue bro. Narkoba bodoh anak ini. Terlalu nganjing mas itu mas. Tapi enggak, kalau memang jujur yang kayak sampai sekarang sampai di detik ini pun itu banting tulang parah sih. Sampai tulangnya patah juga kemarin kan ya. Itu maksudnya berarti kau serahkan semua pada Tuhan dan usaha lah gitu ya. Soalnya kalau kau cuma berdoa aja tanpa usaha kosong juga. Untuk hidup aku benar-benar yang kayak menghargai prosesku. Oh ya, betul itu harus sih. Harus dihargai lah. Harus siap lah dengan prosesnya. Jadi aku sampai di inilah di SP3 kepala sekolah berapa sih? Pakai ki. Ke Makeng Ki. Bareng-bareng nih. Labuan Bajo. Tidak, kakak. Tiba-tiba Kupang. Ada yang mau tanya ini gak sama dia kak? Setelah tadi, berarti kau ini anaknya rohani juga ya? Meskipun jarang gereja? Rohani. Aku jarang gereja, tapi aku percaya Yesus tuh kuat, dahsyat, luar biasa. Saya cinta Yesus. 2 lawan 1 kayaknya aku diam aja. Oke kita masuk ke pertanyaan selanjutnya apa tuh ya? Oh ada pengalaman politik apa nih? Riko Parulian atau kok OSIS. politik kak? Ya, OSIS ke politik.
Politik skala kecil itu, Kak. Aku SMP itu. Antek-anteknya ya. Antek-antek politik itu, Kak. SMP gue ketua OSIS, Bro. Hei, antek-antek asli. Terlalu Prabowo. Ada pengalaman nggak nih, Ta? Gemoy. Pernah jadi tim ses atau pernah jadi tangan kanannya calon DPR RI iya, DPD apa? atau calon wakil wali kota. Enggak lah, kalau untuk di pemerintahan tuh kebetulan tim kreatif. Tim kreatif. Nah itu aja. Untuk pengalaman politik kan aku belum pernah mencalonkan, tapi mungkin semoga Tapi di tahun enggak, politik kan- 2029 bisa mencalonkan. Amin, amin. Kita dukung aja segala niat-niat Niat positif. aja, aku nggak pengen menang, cuma pengen Riko, begituin aja. Tapi hal kreatif apa yang udah kau kasih ke caleg? Kau bilang kau kreatif ya, tim kreatif. Apa nih kreatif apa nih? Gitu. Jadi ada waktu sesi foto. Betul. Nggak masuk nih posenya. Enggak. Apa? Warnanya tidak sesuai dengan keinginan beliau. Betul. Terus? Kan di Instagram kita geser Paris. Oh, efek Oslo. Benar. Jadi kita Jaipur. cetak, kita upload di Instagram, kita geser ke Paris, dia langsung oke. Itulah bentuk kreatif. Anjing. Nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran. Iya sih, iya sih. Pasti. Orang pasti mikirnya mau ngedit dulu Pasti. ya. Iya. Itu Paling tuh, nggak di Canva lah. itu Minimal tindakan aja. kreatif, Bro. Mencerahkan suasana, menghidupkan warna. Itu kreatif. Tiba-tiba geser tak Paris. Kalau Jaipur, mungkin kau jadi caleg, Cok. Iya, bisa betul loh. Jaipur tuh jarang ada yang pakai soalnya, Jangan Kak. pakai. Jarang Aku pakai. tuh sering pakai Sydney bahkan. Sydney. Tapi sekarang sih kalau untuk kayak bos kayaknya suka yang Paris. Karena Masih waktu top dia tier bilang, ya. ini gelap nih fotonya. 2 detik. Upload. Tap. Bagaimana? ACC. ACC anjing naik uang insentif, Pak. Nah, iya. Itulah Kak, makanya kita lihat berarti pemerintah kita sampai di situ aja sebenarnya. Betul. Apa gampang dibodoh-bodohi juga? Iya, betul. Pasti tuh. Tadi itu bohong aku. Tadi itu enggak gitu. Enggak lah, kalau proses kreatifnya panjang lah. Berat ya banyak. Nggak Panjang bisa lah. disebutin satu-satu lah. Ya panjang. Cuman ya kita ya panjang lah pokoknya. Oh, oke, berarti banyak ya. Banyak. Berarti pengalaman politik ada? Secara langsung tidak, tapi kayak untuk Bagian dari itu ada lah ya. bagian dari itu adalah Sedikit-sedikit paham lah. Sedikit banyak sikit-sikit paham. mengerti lah. Ya kurang lebih begitulah kalau masalah politik ya. Jadi ini Kak, kau udah banyak kali dari tadi kan nyanyi-nyanyi lagu tadi kan, terus pilih cewek cantik, Betul. miskin ini, kau pilih yang kaya tadi kan. Kayak terus- pilihan sekte gitu. Pilihan sekte itu sesat itu, pertanyaan-pertanyaan sesat sebenarnya. Terus kau juga udah punya usaha kan Kak, udah banyak lah nih yang kau punya lah sebenarnya. Punya. Menurut kau udah sukses atau belum? Sama sekali belum. Sama sekali belum. Takaran sukses kau ini apa? Ya kita kan ada target. Ya betul. Iya. Selagi targetku yang aku merasa itu targetku belum tercapai, ya Enggak, Ya apa? Targetnya apa? Patokannya apa? narkoba, benar-benar narkoba. jadi ya beli narkoba. Targetku Apa harus punya mobil 3 dulu atau punya rumah 2 Iya, dulu? atau kayak Aku belum bisa. aku harus bisa kayak Raffi Ahmad itu gitu. ya aku belum bisa. Pasti ya kalau dibilang compare ke Raffi Ahmad pasti ujungnya kayak gitu. Enggak. Tapi aku kalau batasanku tuh aku belum bisa ini. Bodoh. Belum bisa apa ini? Apa ini? Apa facial? Jerawat. Facial. Botox. Aku Apa gitu? Make sih. Iya, ketawa-ketawa, bagilah. aku belum bisa ini yang kayak mau keinginan dari dulu tuh kayak mau belanja apapun tuh ya udah ambil. Oh di situ tahap kok ngerasa sukses ya? Iya, tapi kalau sekarang tuh kayak Itu belum bisa. belum. Maksudnya kayak beli baju, kalau beli makan ya bisa lah. Ya kalau beli baju bisa lah. Rico Parulian, Wak. Baju-baju celana. Iya, Wak. Nah, Kecuali belanjaan kau Mas aku nggak Antam. tahu baju-baju Mas itu Antam kayak pernah, mana Wak? harganya. Ya baju kau yang kayak mana dulu? Kalau Wah, masih baju- kelas-kelas Uniqlo masih masuk lah. Iya. Ya maksudku bukan itu. Kalau Uniqlo bisa lah. Gini aja lah ya kan Uniqlo. Apa tuh? Gini lah.
Banyak telunjuk ya, agak banyak dia sedikit. Enggak lah. Kalau kelingking kan dikit ya, kalau telunjuk agak banyak. Agak panjang dia ya. Enggak lah, kalau aku banyak kurang sebenarnya. Karena juga duit yang aku punya itu bukan untuk digunakan pribadi, tapi diputar lagi. Jadi ini hitungannya kau belum merasa sukses lah ya. Belum. Dan aku masih kayak ada pun duit itu bukan yang bisa sembarang aku pakai gitu, tau gak sih? Yang kayak tetap harus ada perhitungan untuk hal kayak gitu. Bahkan kita ngeluarin 300.000 pun itu harus ada hitungannya. Karena yang kalau dibilang ada duit ada, tapi bukan untuk yang aku foya-foya, untuk aku kayak beli ini, beli itu, beli ini, belum sampai level itu. Berarti yang 500 tadi kami jadi kan? Kak Fajar tadi pinjam 200, aku 300. Ya bukan untuk itu juga. Soalnya itu juga nggak boleh Kak. Iya, Bukan ada itu duit, juga, tapi itulah buat yang sering pinjam duit ke aku tuh kayak Maka story kau terlalu ini foya-foya. nggak pernah aku suruh apa. Jadi Tapi udah Bapak cukup, udah finansial udah balance Iya. lah nih. Ya, kayaknya. Karena Amin, satu amin. ini kayak tanggung jawab lah, ini ya. Kurang lebih 15 lah karyawan. Itu aja tanggung jawab yang untuk harus menggaji mereka tiap bulan itu kayak pas mereka udah gajian terus aku udah melaksanakan tugasku tuh kayak itu baru lega. Bahkan aku masih kayak jantungan gitu, kayak kadang deg-degan pas tanggal gajian. Belum lagi nanti THR ya Belum kan. lagi THR. Masih di level itu kayak masih susah banget lah. Menurutku masih jauh dari kata sukses. Oke, kalau untuk makanan nih, kau masih suka yang pilih-pilih kah atau aku harus makan di sini nih biar ususku. ya takutnya kan kau udah mulai pilih-pilih nih kan. Betul. Enggak lah, kalau aku sampai sekarang untuk makanan tuh semua aku makan. Yang penting nggak ada sayur. Yang paling rekomen lah apa nih yang pernah kau datangin yang wah ini cocok nih. Tempat makan kalian harus kesini. Ya. Fuyuan. Hah? Kongguan? Fuyuan. Fuyuan mana tuh? Mohon Fuyuan. Adalah koncer kasih tahu, adalah tadi Itu- daerah itu- Isduk. Tolol Itu tempat makan ini babi. Oh oke. Oh udah nggak apa-apa di daerah Halal. Nagoya. Ada di Tamrin, ada di Batam Center. Fuyuan. Oke, Namanya Fuyuan Fuyuan. ya, ada di Tamrin. Enak banget. Habis itu Tapi aku makan itu pun sebulan sekali. Karena sekali makan 500. Mak. stabil berarti. Sama keluarga apa sendiri? Sendiri ya? Sendiri. Stabil berarti kan? Babi satu ekor itu? Enggak. Enggak. Dia Keluarga ada ya? pakai Satu kuah keluarga babi. Babi satu keluarga? pakai kuah malah. Yang masak buat babi tuh. Kok Tapi- malah? Iya, tapi segitu bisa bagi 3 bagi 4. Oh, Tapi aku ngambil biasa dagingnya banyak untuk sendiri gitu. itu apa dibakar nggak pakai tes kriuk gitu-gitu apa? Enggak. Dia betul kayak kuah malah, kayak hotpot. Emang nggak Jadi tahu. kayak grill gitu. Tapi dia udah dalam mangkok besar, udah taruh kuahnya campur-campur. Iya. Tinggal masak aja. Udah dimasakin, Udah jadi dimasak? udah disediain nih makan anjing ah gitu. Oh. Hot Iya. plate gitu ya? Iya, kayak gitulah. Terus apa lagi? Tiga lah. Garama ya. Oke, pasti. The one and only. Sama kita berarti ya. Ya, garama pasti karena aku kalau nggak ada Indomie masuk dalam tubuhku selama sehari saja, Goyang. aku langsung kayak ada kurang nih Betul, badan betul. aku. Mendingan sakit nggak sih? Bertingkah kali kalau sehat. Ngomongnya goyang-goyang lehernya anjing. Sama yang ketiga tuh mungkin penyetan lah. Penyetan, betul setuju sih penyetan. Setuju sih. Penyetan, ikan teri, sambal, pakai pete, tambah telur dadar. Nasi panas. Nasi harus panas. Panas Harus nasi. yang berasap gitu kak nasi. Nasi panas, teh obeng, es jeruk. Woi. Awak cabut dulu lah, beli dulu lah ayam penyetnya. Udah lapar kali kau? Iya, lapar kali. Coba deh, berarti udah ya? Udah lah, Udah 8 kali, berarti udah. udah banyak kali pun mau tanya sama Berarti- berapa jam. Teman-teman, tadi kita udah bahas tentang Riko, kehidupan kau tadi Rik ya. Pokoknya besok minggu depan aku juga udah lapar mau nyusulin ke Fajar nih. Minggu depan kita bahas tentang ke Fajar. Aku nyusul ya. Sampai jumpa di podcast GPS yang ke GPS.